Halo Zers, Bangkit Sumargo balik lagi di YouTube channelnya Oz Radio. Kalau misalnya udah ketemu Bangkit, pastinya Bangkit bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi ataupun juga bakalan ngobrol sama orang-orang yang pengen Bangkit ajak ngobrol untuk nantinya bakal tayang di channel ini Oz Radio Oz ya. Sekarang Bangkit udah ketemuan sama salah satu penyanyi yang baru aja ngeluarin single terbarunya dan juga ada di chart nomor 20 di OS Indo 21 alias pendatang baru di minggu ini. Sekarang di sebelah Bangkit di sini ada Jessica Safiera. Halo Jessica. Halo, hai. Ini tuh adalah cewek pertama yang live Zoom sama gue. Biasanya cowok semua. Oh ya, pemandangan. Ya lumayan ya pandangan ya. Terakhir sama Arman, sama Oh, Iwake. Terus wow. juga terakhir tuh cewek tuh Rosa, udah lama. Sekarang baru ada lagi cewek lah. Lumayan ada pemandangan Azers ya. Jadi kalau Azers lihatnya cowok lagi, ini dikasih cewek ya. Jessica, apa kabar Jessica? Baik, apa kabar, Bangkit? Baik, alhamdulillah. Jessica, kegiatan sekarang ngapain aja nih? Sekarang lagi, karena pandemi belum berani keluar ke rumah banyak-banyak, Hmm. jadi aku mau bikin musik aja di rumah. Bener-bener nggak keluar? Keluar sih, paling beli kopi, ngopi bentar, terus kayak udah balik lagi, terus nggak berani yang ketemu orang terlalu banyak itulah. Beneran nggak ketemu teman-teman gitu? Teman-teman ke rumah paling, kalau Oh, nggak ke ke rumah temen. rumah. Oke. Ini mungkin agak bosen juga mungkin ya untuk beberapa orang yang di rumah, tapi untuk Jessica juga akhirnya jadi produktif untuk bikin lagu, bikin musik ya. Harus dong, harus stay productive. Oke. Ini sekarang baru aja ngeluarin single terbarunya. Mungkin boleh dikasih tahu sama Oazer singlenya judulnya apa nih? Judul yang single terbaru aku ini judulnya Could Have Been. Cold Itu Bean. bercerita tentang seseorang yang diselingkuhin. And Diselingkuhin, patah hati lah pokoknya, ah, sakit banget, kecewa, dan dia tuh kayak di lagu ini berandai-andai apa sih sebenarnya yang bisa terjadi kalau misalnya seandainya lo tuh nggak selingkuhin gue gitu. hmm, dari kisah nyata kah? Atau dari berdasarkan pribadi kah? Pengalaman pribadi? Berdasarkan pengalaman pribadi sih. Ini pertama kali Serius? jujur, Hmm. pertama kali banget aku nulis lagu. Aku Hmm. berani banget nulis lagu gara-gara saking patah hatinya, keselnya, terus nggak tahu mau ngeluarin lewat mana, unek-uneknya akhirnya ditulislah sebuah si Kudepin ini. Oke. Pengalaman pribadinya emang persis sama kayak di lagu ini kah? Atau emang ada, oke, kayaknya mungkin ada imajinasi gue yang harus dituangin di lagu ini nih? Liriknya literal banget sih. Jadi waktu lirik pertamanya itu kan bercerita tentang aku ngeliat HP, ngeliat fotonya, terus nangis gitu. Hmm, Literal banget. Jadi everything is written sama apa yang aku lakuin, apa yang aku pikirin, apa yang aku rasain. oke. Selama lo nulis itu, apakah jadi kesel, ingat-ingat kejadian waktu itu, atau gimana? Pokoknya di bagian verse 2 lagunya itu Hmm, ngomong tentang aku tuh ngerasa kayak aduh gimana sih bodoh banget lah gitu kayak bisa hmm. sampai kejadian kayak gitu. Ya sampai akhir-akhir lagunya jadi ketawa-tawa kayak ngetawain diri sendiri aja aduh sedih banget sih lo kayak gitu. Kenapa sih? Maksudnya, lo bisa berpikir harus ngambil cerita lo yang itu. Padahal kan kalau misalnya diselingkuhin atau ditinggalin ataupun intinya galau itu adalah hal negatif dari diri kita. Kenapa harus diangkat jadi lagu buat lo? Kenapa nggak hal yang senang? Menurut lo gimana? Karena gue justru susah nulis pas gue lagi ngerasa seneng banget nggak tahu kenapa justru pas gue lagi sedih dan gue kecewa dan gue marah itu dimana kayak semua unek-unek gue tuh jadi satu gitu jadi Hmm, sebuah apa ya gue bahkan nggak tahu gitu gue bakal akhirnya nulis lagu hmm. cuman entah kenapa ngalir aja kayak aduh kesel banget nih kayak ya nulis diary gimana sih kayak curhat aja gitu. Iya. Oh, Hmm. kalau misalnya lo sekarang kaget ketika lo sekarang bisa nulis lagu. Lo biasa nulis di Instastories gitu nggak sih kalau lagi galau?
Enggak, gue bukan tipe-tipe orang yang kayak curhat di Instastory yang kayak, oh my god, gue galau banget, jahat banget sih lo, gini-gini, enggak sih. Atau nggak nge-repost quotes yang emang bener-bener sama Oh, dengan kalau itu, keadaan? ya, kalau itu gue suka banget kayak Oh nyindir iya, orang. Pakai quotes yang kayak, aduh, nusuk banget deh, lebay banget. di-repost aja ya? Di repost dong, harus dong, Di-repost. biar tahu orang. Berarti kalau misalnya nulis untuk nulis lirik dan juga nulis cerita pengalaman yang udah pernah dirasain itu baru pertama kali sekarang ya? Baru pertama kali. Gue nulis lagu baru pertama kali banget full dari awal sampai akhir tuh gue. Baru pertama kali ya. Dan sekarang setelah rampung lagunya, perasaannya kayak gimana? Nggak nyangka sih, kayak akhirnya bisa menerbitkan sebuah lagu yang murni dari perasaan diri sendiri. Kayak jujur aja gitu, maksudnya lepas aja nulisnya. Kaget akhirnya bisa apa ya didengerin orang, terus orang juga komennya ada supportive gitu, kayak seneng aja gitu. Oke, BTW dari pengalaman itu yang udah lo tulis berarti kan itu galau adalah ditinggalin sama cowok, diselingkuhin. Sekarang sebenarnya lo aja sendiri udah move on kah? Atau masih gara-gara masih keinget kemarin? Gue punya pacar. Udah punya pacar? Nah, gue penasaran nih. eh Respon pacar lo ketika tahu kalau itu nulis tentang perasaan lo waktu itu? Nggak apa-apa sih, kayak maksudnya gimana ya, as an artist, Heeh. lo pacaran sama seniman ya udah apa ya istilahnya tuh konsekuensi lah, lo tau Konsekuensi. lah. Iya kayak ya udahlah dia pasti nulis apa yang dia rasain. Gitu. Nggak berarti lo muluk-muluk di perasaan itu terus. Nggak berarti lo inget-inget orang itu terus atau gimana. Cuman ya ya udah sekedar lo jadikan sebuah karya aja feeling lo. Oke. Karena gue sih, menurut gue adalah gue setuju kalau misalnya lagu galau itu magisnya lebih besar dibanding lagu bahagia. Lo setuju nggak? Setuju. Iya kan? Ya. Karena kayaknya kalau lagu seneng, orang ngedenger lagi seneng, kayak biasa aja. Tapi kalau lagu galau, didengar sama orang yang lagi galau, ngerasa ada temen. Betul, betul, betul. Iya, gue juga kayak tujuan gue sebenarnya kalau ditanyain banyak orang, kenapa sih kayak tujuan lo nulis lagu Patah Hati itu apa? Gue selalu jawabnya kayak, ya biar lo kalau misalnya patah hati, ya lo ngerasa nggak sendirian, lo ngerasa kayak orang lain juga ngerasain gitu. Oke. Biar temen ya patah hatinya ya. Yang lo Dong, efek lakuin dong. pas lagi patah hati waktu itu gimana? Kenapa? Yang lo lakuin pas lagi patah hati waktu itu gimana? Gue lakuin apa ya? Gue keluar dari Jakarta sih langsung gue kayak, aduh gue nggak bisa banget. Gue tinggalin semua kesibukan di kota dan Uh, segeriwahannya gue kayak gue nggak bisa. Gue harus get away dulu. Gue cabut dari Jakarta. Cabut ya. Cara Gue orang cabut aja. beda-beda ya. Temen gue ada yang patah hati bener-bener udah itu langsung nggak main smartphone sama sekali. Hah? Jadi udah aja dia selama beberapa bulan itu dia nggak pegang smartphone, emang cuman pegang handphonenya. Nggak bisa ditanya. Nggak main sosmed sama sekali. Serem juga ya. Kalau nggak ada Pacaran yang 6 tahu dia tahun. Pacaran 6 tahun. oh ya sakit sih, sakit banget sih. Ya, ya. 6 tahun. Mengerti lah. Bisa dimengerti sih kalau. Iya. Jadi agak aneh juga, orangnya jadi susah dihubungin kan, karena 6 tahun, tapi dia katanya kalau misalnya buka sosmed, dia katanya bilang ingat kalau dia selalu posting sama dia, sama pacarnya. Kalau dia buka messenger gitu ya, dia selalu ingat kalau misalnya chatting yang paling atas yang di pin-nya itu adalah chat si pacarnya itu. Berapa buat 3 bulan atau 4 bulan kali dia nggak pegang sosmed, nggak pegang smartphone kayak gitu-gitu, semuanya by phone biasa aja. Jadi temennya serem juga kayak nggak tahu dia kabarnya gimana. Iya, kayak... takut kan, makanya kita jadi sering main ke rumahnya. Jadinya kita sering main ke rumahnya. Iya, karena takut tiba-tiba, takut depresi beneran lagi nih kan ya. Pulang kan kayak nggak tahu deh ngapain tuh. Untungnya enggak ya. Dan untungnya kalau misalnya buat musisi kayak Jessica kayak gini, akhirnya dituangin jadi lagu supaya mungkin pikiran-pikiran negatifnya itu dijadiin positif. Dijadiin cuan lah istilahnya ya. Ya kan? Nah, Jessica boleh diceritain dulu dong mungkin konsepnya ini karena kemarin
itu ada yang nanya ke Twitternya Os tuh, kata Jessica juga ngeliat ya kan, ini siapa sih cewek yang nyanyinya versi akustik ini, lagunya ini. Dan Jessica ternyata seneng ada yang nanya kayak gitu. Iya dong. Boleh ceritain dulu mungkin konsepsi lagunya kayak gimana sih? Apanya? Konsepsi lagunya kayak gimana? Sebenarnya lagunya very simple, Hmm. nggak banyak elemen di dalamnya. Instrumen yang ada di dalam lagunya juga cuman gitar sama bass, gitarnya pun akustik. Jadi kayak menceritakan apa ya, bener-bener pedihnya kayak ngobrol aja gitu sama orang, kayak nggak usah bawa banyak-banyak ini itu segala macam drama. Ya lempeng aja kayak apa yang gue ceritain, ya itu yang lo tangkep dari lagu gue, ya itu yang gue alamin. Oke. Dan dibuatnya versi lebih simpel, benar-benar simpel ya, karena akustik dan bass doang ya untuk di lagu ini. Tapi ternyata responnya juga bagus karena lagunya pun easy listening banget ya. Dan dan sampai masuk ke chart Oz Indo 21 di minggu ini. Ozers juga bisa langsung request aja ya di semua program di Oz Radio, di Bandung, di Bali, di Aceh, silahkan aja di request karena udah bisa Ozers request dan nanti bakalan masuk ke chart Oz Indo 21 supaya naik terus tuh posisinya di minggunya ya, di tiap minggunya. Itu single keberapa dari Jessica sih? Sejujurnya dengan presence gue sekarang sebagai artis, gue ngitungnya sih ini sebenarnya single pertama gue. Mm-hmm. Cuman kalau misalnya mau disangkut pautin sama yang kemarin, which is a totally different image. Menurut gue sih totally different presence, with a different name juga, kayak itu udah hitung-hitungnya ini single ketiga. Cuman Ketiga. gue sih nganggapnya ini single pertama. Untuk brand baru mungkin ya single pertamanya ya. Iya dong. Jadi Emang dulu brandnya Jessica tuh seperti apa sih? dulu sejujurnya nih, nggak banyak yang ngobrol ini sih, cuman ada beberapa orang yang tahu juga. Kayak waktu gue masih SMA, gue tuh pernah ngeluarin single. Cuman karena bapak gue seorang musisi, istilahnya gue kayak diarahin lah di direct untuk lu tuh jadi gini gitu. Cuman gue ngerasa growing up, gue ngerasa kayak ini bukan gue banget, dan ini bukan gue, ini bukan apa yang gue mau gitu. Karena gue juga belum percaya lah sama ability gue sendiri untuk nulis, untuk even nyanyi pun gue sebenarnya belum ngerasa sekompeten itu gitu untuk nulis sebuah lagu. Cuman akhirnya ya udahlah dirilis satu single itu, dan gue sempat pause, gue sempat berhenti dulu di musik karena gue kuliah ke luar negeri. Gue kuliah, gue balik ke sini, akhirnya gue lanjutin lasi musik itu dengan nama panggung yang berbeda. Oke. Dengan sebuah label gitu. Cuman karena gue udah gak bersama label itu lagi, gue sekarang indie, I'm a new person. Dan juga bisa ngedirect diri sendiri ya, tanpa perlu mungkin misalnya di bawah arahan ayah sebagai musisi yang dulu misalnya zaman SMA masih harus direct, ini musiknya harus seperti ini. Tapi kalau sekarang mungkin pure dari ide seorang Jessica gitu ya. Ya gue banyak belajar sih, kayak dari musisi-musisi lain juga banyak ketemu, ngobrol apa segala macam, ngelihat mereka cara proses bikin lagu, how they came up with the lyrics and melodies. Gue banyak belajar dari situ, dan dari situ gue makin rasa percaya diri gitu, kayak mungkin kayak gue bisa deh bikin sendiri. Siapa sih musisi favorit lo? Wah, musisi favorit gue kalau dalam sebutin negeri 3 Indo. 3 dari Indo aja. Kalau 3 Indo, gue Kunto Aji, Hindia, sama gue suka banget sama Tulus. Sama Tulus. Cowok semua ya? Cowok semua. Cowok semua. Enggak deh. Lagu yang lo putar terus di antara 3 musisi itu lagu apa aja tuh? Hindia secukupnya. Secukupnya. Kalau Kunto Aji? Kalau Kunto Aji yang baru-baru gue dengerin banget itu Pilu Membiru. Pilu Membiru. Kalau Tulus? Kalau Tulus, Tulus gue dengerin semua. Gue suka lagunya dia yang baru. Adaptasi? Oh, baru. Baru. Gue kira baru lagunya terbaru. Lagu baru ya? Gue juga denger adaptasi.
Ya waktu semuanya lagu-lagu enak semua, Azers juga pasti harus mengakui itu lagu-lagu enak semua dan ternyata jadi inspirasi juga dan juga ngefans buat Jessica Safiera juga suka sama musisi-musisi itu ya. Jadi ternyata kalau misalnya mau mulai nulis gitu ya, Azers ya kalau misalnya Azers punya pengalaman pribadi yang buruk ataupun yang senang gitu ya, silahkan cobain tulis aja kayak Jessica ini gitu. Jessica juga memulainya semua ternyata dari hal yang negatif, yaitu patah hati ya Jessica ya. Tapi entarnya mungkin bisa jadi cuan dari patah hati ini nih. Amin. Apa sih yang Jessica pengen sebenarnya kalau misalnya saat ini nih ya, lagi nggak ada pandemi, sekarang tuh Jessica pengennya ngapain sih? Pengen keluar nyanyi-nyanyi bareng teman-teman aja sih, kayak maksudnya radio tour, kayak ya ngobrol-ngobrol lah, maksudnya ketemu manggung di luar, gig kan, kayak nyapa penonton gitu yang dengerin aku, kayak itu kan nggak bisa banget nih dilakuin kalau lagi kayak gini-gini. Iya. Oke, itu mungkin jadi salah satu hal yang dipengenin mungkin sama Jessica Safiera, main ke radio. Karena mungkin saatnya sekarang kalau biasanya artis baru ngeluarin lagu adalah yang dilakukan radio tour ya. Tapi sekarang nggak bisa karena lagi pandemi dan juga mungkin hal yang paling dikangenin adalah nyanyi bareng sama teman-teman juga itu sama. Tapi sayangnya nggak boleh berkerumun dulu, Azers. Jadi makanya kita pun interviewnya via online aja dulu sementara ya. Jadi buat Azers yang kangen ngelihat live langsung di OS ada live and loud masih belum bisa, tapi nantinya bakal bisa kok Azers ya. Jadi simple sih, kalau misalnya Azers sekarang tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, nanti pun bakal lebih cepat bisa nonton live and loud lagi di Oz Radio. Dan juga nanti pastinya Jessica bakal main ke Oz ya, kalau misalnya udah semuanya udah aman. Iya dong, harus dong. Ajak-ajak aku ya. Itu dia. Pastinya. Jessica, kalau misalnya project terdekat mungkin setelah Cult Have Been ini, apa sih yang paling dekat nanti mungkin Jessica udah nyiapin plan apa sih ke depannya? Next, aku bakal rilis single lagi. Untuk tahun ini mungkin 2 single. Tapi buat tahun depan rencana aku adalah aku akan rangkum itu jadi sebuah EP. Rangkum jadi EP ya? Oke, itu rencananya di tahun ini apa gimana? Kalau EP aku tahun depan. Tahun depan, tapi kalau misalnya single selanjutnya atau album? Single mungkin sekitar dekat-dekat akhir tahun inilah. Oke, jadi tungguin aja Azers ya, tapi kalau nungguinnya masih agak lama mungkin sekarang di-request dulu aja sering-sering lagu terbaru dari Jessica Safiera ini, dan jangan lupa kalau lagi dengerin dan habis request, coba kamu langsung posting di sosial media, di Instagram atau di Twitter, langsung mention aja Jessica-nya, pasti di-repost deh ya. Pasti aku bales. Kalau misalnya ada yang nge-repost, kalau ada yang nge-post aku, pasti aku repost. Tuh, di @Jessica Safiera. Kalau Instagram aku @jesssafiera, JESS. @Jess_Safiera. Kalau di Twitter main Twitter pasti kan? Sama, sama ya? Sama. Jess Safiera. Nanti kita buat Jessica senang lagi, banyak tanya lagi, ini lagu siapa? Ya. Ntar adminnya OS di Twitter sama di Instagram bakal balas ngasih tahu kalau ini adalah lagunya Jessica Safiera Azers ya. Kalau gitu terima kasih Jessica. Thank you Mas Bangkit. Sehat terus. Jessica coba ajakin Azers dong buat request lagunya Jessica di Oz Radio. Oh, hai Ozers, request terus lagu aku ya di Oz Radio. Jangan lupa supaya kita sedih-sedihan bareng. Sedih-sedihannya tuh ngajak tuh Ozers ya. Sering-sering dong Ozers. Bikin aku seneng. Jangan bikin aku patah hati. Tuh, sering-sering bikin Jessica senang dengan cara request ya Azers ya. Jadi kalau patah hati juga ada teman tuh ya. Jadi jangan lupa untuk request lagu Jessica Safiera di semua program di Oz Radio. Silakan langsung mention aja mau request lagu Jessica Safiera yang Could Have Been Azers ya. Nanti supaya di tiap minggunya lagu di chart Ozino-nya bakal naik terus. Terima kasih Jessica. Thank you Mas Bangkit. Sampai ketemu di Studio Oz. Nanti main-main ke Studio Oz kalau udah situasinya membaik. Kalau udah situasinya kondusif, kita ketemu bareng di studinya Oz Radio ya. Ya dong, harus dong.
Dadah, Jessica. Dadah. Thank you.